malam Sobat K, masih di K Radio Talk bersama dengan Raffiana. Dan di Hari Raya Idul Adha, ini merupakan momen istimewa ya bagi umat muslim untuk berbagi kebaikan melalui ibadah kurban. Tapi sebelum hewan disembelih, ini penting bagi kita Sobat K untuk memastikan bahwa hewan kurban ini dirawat dengan baik agar sehat, layak, dan sesuai dengan syariat. Sehingga perawatan yang tepat ini tidak hanya menjamin sahnya berkurban, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap makhluk hidup Sobat. Nah, terkait dengan hal itu ya, seperti Raffiana spill nih di awal, terkait dengan pakan yang tepat untuk kurban yang sehat. Dan di malam hari ini tentunya Raffiana gak sendiri, karena bersama dengan Rizky Amalia Nur Fitriani SPT MSI selaku dari Kaprodi Fakultas Peternakan dari Politeknik Negeri Jember. Selamat malam Ibu Rizky. Selamat malam Mbak Rofi. Kabar baik di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Mbak Rofi sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun memang kondisi cuaca ini nggak menentu ya Ibu Rizky. Iya bener, kadang panasnya panas sekali ya. Betul. Jadi yang penting kita harus jaga kesehatannya nih ya, apalagi menjelang Idul Adha pasti agak sibuk ya Ibu Rizky. Pasti banyak sekali yang dipersiapkan, terutama dari Sobat K atau masyarakat Kabupaten Jember yang ingin tahu bagaimana untuk merawat kurbannya atau hewan kurban yang dipersiapkan ini lebih sehat. Nah, menjelang Idul Adha ini biasanya permintaan hewan kurban meningkat drastis ya Bu. Dan sebenarnya seberapa penting kualitas pakan dalam menentukan kesehatan hewan kurban? Oke, jadi seberapa penting kualitas pakan dalam menentukan hewan kurban? Tentu sangat penting ya. Kalau mungkin teman-teman tahu begitu ya, bahwa kualitas pakan atau komponen pakan dalam budidaya ternak itu biaya operasionalnya bisa mencapai 60-80%. Jadi kalau kita perlu 100% biaya yang dikeluarkan, itu 60-80%-nya itu adalah biaya pakan. Jadi itu salah satu hal penting kenapa pakan menentukan kualitas ternak ya, tentunya khususnya untuk ternak yang dalam hewan kurban seperti itu. Jadi pun dalam kita menentukan berapa sih pakan yang bagus ya, sebagaimana pakan yang bagus itu juga ada aturannya Mbak Rofi, seperti itu. Kalau mungkin di makanan kita sebut itu produk-produk makanan yang kita pilih begitu ya di supermarket dan lain sebagainya, itu pasti kita lihat ini ada BPOM-nya nggak sih, ada izin pangannya untuk diedarkan atau tidak sih gitu ya. Tapi kalau di pakan itu juga ada. Hanya bedanya kalau di makanan itu kita namanya izin BPOM, kalau di pakan itu izin edar. Jadi izin edar pakannya. Jadi kalau misalkan di makanan itu izinnya lewat BPOM, kalau di pakan itu di bawah Kementerian Pertanian. Seperti itu. Jadi memang sama begitu ya pentingnya gitu ya, khususnya apalagi di daging ya atau di hewan, di daging ternak begitu ya, itu akan menentukan atau akan ditentukan kualitasnya oleh pakan yang diberikan oleh para peternak seperti itu. Sangat penting sekali untuk memilih pakan ternak yang berkualitas. Nah, itu juga sangat penting ya, aspek-aspek yang harus diperhatikan Sobat K agar hewan ternak kamu menjelang Idul Adha ini pastinya dalam kondisi yang sehat. Kalau dari sisi peternakan, apakah ada indikator utama hewan kurban yang benar-benar layak dan sehat, Bu? Oke, kalau dari segi sehat ya memang ada ciri-cirinya Mbak Rofi. Biasanya kalau dari bentuk tubuh itu simetris ya atau tegak, kemudian tentu lincah ya. Lincah ini tidak selalu harus disuruh lari-lari dulu gitu, enggak ya. Jadi memang ya ketika dia berjalan atau ketika berdiri itu dia tegak, dan memang mata itu ada bersinar ya, bersinar atau terlihat lebih segar gitu ya. Kemudian lebih dari konformasi tubuh ternak sih kalau dilihat dari sehat atau tidaknya gitu. Biasanya gitu ya kalau misalkan sebagai pembanding gitu ya, kalau di kandang biasanya kan bentuknya koloni ya, jadi koloni itu berkumpul gitu ternak, itu akan terlihat tuh ternak sehat sama yang sakit. Biasanya kalau yang sakit bisa kita pancing kalau di kandang itu. Jadi kalau kita kasih pakan gitu ya, kalau ternak sehat itu akan otomatis secara naluri itu dia akan langsung menghampiri makanannya atau pakannya. Nah kalau yang sakit biasanya salah satu ciri-cirinya dia hanya akan tetap diam.
atau rebahan. Nah, itu biasanya salah satu indikator ternak yang sakit atau sehat kalau dilihat dari pemberian pakan, seperti itu. Berarti kurang nafsu makan begitukah? Betul. Jadi biasanya Oke. kalau misalkan di peternakan itu kita ada sistem pemantauan atau monitoring. Biasanya sebelum pagi atau kalau tidak pas sore. Jadi kalau pagi itu ada tuh yang keliling kandang itu akan ngecek. Kemudian ketika pemberian pakan itu akan terlihat sama yang memberi pakan itu. Oh, ternak ini ternyata kok nggak langsung semangat. Kayak kita kalau kelaparan itu ya, kalau lihat Betul. makanan kan pasti akan langsung nyamperin kan gitu. Nah, itu pun juga berlaku di ternak. Jadi kalau misalkan ternak itu dikasih pakan, kemudian dari sebagian besar ternak gitu yang menghampiri pakan tersebut ada satu misalkan yang kurang semangat atau yang rebahan, itu biasanya langsung dicatat. Nah, kalau di ternak itu ada namanya kita eartag. Mungkin kalau kita kartu identitas gitu lah ya. Nah, kalau di ternak itu ada juga. Nah, biasanya langsung dicatat tuh dia nomor ID berapa gitu ya. Kemudian nanti lebih lanjut lagi biasanya langsung dicek kira-kira dia sakitnya kenapa gitu. Jadi itu beberapa indikasi dari sesuai indikator pakan melihat ternak yang sehat atau ternak yang sakit. Oke. Jadi tinggal dilihat aja ya Sobat K. Kalau hewan ternak kamu saat kamu kasih makan itu masih lahap atau nafsunya masih tinggi, itu masih aman ya. Iya. Kalau udah nggak mau makan, apalagi kalau lebih dari berhari-hari, ini itu udah perlu untuk dicek ya, seperti Iya, itu. biasanya sih nggak perlu berhari-hari. Biasanya pokoknya kalau misalkan di waktu tersebut begitu ya ada tanda-tanda dia tidak lincah, bahkan mungkin tidak bisa berdiri, itu biasanya langsung dicek. Langsung Seperti dicek. itu. Oke. Jadi diperhatikan hewan ternak kamu, apalagi yang mau dibuat kurban nih Sobat K. Nah, untuk jenis-jenis pakan terbaik kalau menurut dari Ibu Rizky ini untuk sapi dan kambing menjelang Idul Adha itu seperti apa? Oke, jadi jenis pakan terbaik sebenarnya kunci atau langkah pertama ketika kita akan menentukan pakan itu baik atau tidak, kita harus sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Dan ternyata begitu ya, faktanya begitu kalau misalkan ternak di setiap fase, jadi kalau misalkan sapi gitu ya, itu ada fase pertumbuhannya sama seperti manusia ya. Kalau manusia tuh mungkin bayi ya, kemudian balita gitu ya. Kemudian remaja ya sampai dewasa. Nah, kalau di sapi juga sama. Jadi ada pedet. Pedet itu di bawah 4 bulan biasanya ada lepas sapi. Lepas sapi itu ketika dia sudah mulai mengkonsumsi pakan-pakan rumput atau biji-bijian ya. Kemudian ada fase darah. Fase darah itu kalau di manusia setara dengan fase remaja ya. Kemudian ada fase darah bunting. Jadi sudah di IB atau dikawinkan gitu ya, dia bunting, disebutnya darah bunting. Nah, setiap fase tersebut itu ada kebutuhan pakannya sendiri. Nah, di Indonesia para peternak biasanya menggunakan yang namanya standar nasional Indonesia. Jadi kalau misalkan bagi peternak-peternak pemula dan ingin tahu, saya ingin pelihara ternak nih gitu ya, kemudian berapa ya saya harus ngasih pakan. Nah, yang harus awalnya tahu gitu ya adalah kebutuhan ternaknya. Nah, di standar nasional Indonesia atau di SNI itu sudah ada standarnya sendiri. Untuk pedet itu perlu protein berapa, lemak berapa, kemudian untuk lepas sapi pun sama ya, dan itu lengkap. Kalau kita tahu komposisi nutrien itu ada apa aja, ada seperti abu ya, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan ciri khasnya kalau di sapi bedanya dengan di unggas itu ada namanya total digestible nutrient atau total nutrien yang harus tercerna, itu ada standarnya. Biasanya minimal kisaran 60%. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya berapa, baru kita mulai kira-kira pakan apa saja yang harus kita susun. Nah, untuk menyusun pakan pun itu ada metodenya. Bisa menggunakan metode sederhana dan bisa menggunakan metode aplikasi, ada juga yang menggunakan software. Nah, kalau yang sederhana itu biasanya namanya metodenya person square. Jadi kita menghitung menggunakan rumus gitu ya. Nah, tapi memang kelemahannya kalau metode person square itu kalau kita punya bahan baku yang banyak, lebih dari 2 atau 3, itu akan cukup lama
karena itu satu kali hitungan itu 2 bahan pakan, kemudian kita kalau nambah lagi rumusnya diulang lagi. Betul. Gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya yang sekarang cukup umum digunakan dan bisa kompatibel untuk digunakan oleh peternak itu menggunakan software Excel, Microsoft Excel. Itu namanya metodenya trial and error. Jadi di situ udah ada rumus. Kalau misalnya bahan pakannya lebih dari 3, kita tinggal masukkan aja bahan pakannya. Mungkin yang cukup lama itu kita mencari sumbernya. Misalkan kita bahan pakannya dedak ya, jagung, kemudian misalkan polar. Nah, kita harus tahu dulu proteinnya berapa, TDN-nya berapa. Nah, kemudian dimasukkan gitu ya, masing-masing komposisi nutriennya. Setelah itu nanti ada yang bisa kita otak-atik di sel di Microsoft Excel tersebut. Jadi misalkan dia 1% hasilnya berapa tuh proteinnya. Nah, itu bisa diotak-atik. Nah, menghitung rumus tersebut tadi harus disesuaikan dengan kebutuhan, yang dimana kebutuhannya mengacu pada standar nasional Indonesia. Bahan pakannya apa saja? Nah, ini yang menarik nih. Kadang mungkin setiap wilayah yang uniknya kita punya potensi bahan baku yang berbeda. Dan luar biasanya di Indonesia itu sangat banyak sekali variasi bahan baku pakan yang bisa diberikan oleh ternak, bahkan limbah sekalipun. Limbah pertanian, mungkin kalau Mbak Rofi sering lihat ya di peternak-peternak yang ada, kok bisa ya limbah padi jerami itu dikasih gitu ya. Betul. Ternyata itu pun ada nilainya gitu. Walaupun mungkin tidak sebagus rumput segar ya, tapi syaratnya memang kalau kita mau membuat pakan itu tidak bisa hanya pakan tunggal. Kenapa? Karena tadi ada syarat kebutuhan yang harus dipenuhi, dan hampir 100% tidak ada pakan tunggal yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak tersebut gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu kebutuhan nutrisi dari pakan dari ternak tersebut, kemudian kita gali bahan pakan lokal apa yang ada di wilayah kita, karena daerah yang berbeda bisa jadi potensi bahan pakannya juga berbeda. Setelah kita cari, ada 7 bahan pakan lokal nih yang bisa kita gunakan, masukkan ke rumus tadi, kemudian kita bisa teliti dulu masing-masing bahan pakan itu nutriennya berapa, bisa di lab ya, bisa juga pokoknya di laboratorium yang terpercaya itu bisa kita analisis. Nanti akan keluar tuh proteinnya berapa, seratnya berapa. Setelah itu masukkan ke Excel tadi, kemudian kita otak-atik rasionya sampai ketemu kebutuhan pakan yang terpenuhi. Nanti terbentuklah formulasi persentase pakan yang bisa diberikan ke ternak tersebut. Baik, berarti memang sangat diperlukan ya untuk memilih bahan-bahan dan jenis-jenis dari pakan ternak untuk ternak kamu agar bisa mendapatkan kualitas daging yang tentunya maksimal. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan pakan ternak dan mengulik lebih dalam ya Sobat K, terkait dengan pola pemberian makan, dan juga banyak sekali peternak yang saat ini menggunakan pakan instan. Nah, apakah itu juga bagus untuk diberikan oleh ternak mereka? Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu, dan tentunya di 102,9 K Radio. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? Kembali di K Radio Talk, masih bersama dengan Raffiana di malam hari ini. Dan tadi sudah dibahas dan detail banget ya dengan Ibu Rizky terkait dengan jenis pakan terbaik untuk hewan ternak kamu. Apalagi menjelang Idul Adha, itu pasti sangat penting dan sangat dianjurkan untuk membeli dan memilih jenis-jenis pakan terbaik. Nah, untuk saat ini kan kita juga sering menemui ya Sobat K, terkait dengan pakan-pakan instan atau campuran tertentu supaya hewan terlihat besar. Apakah hal itu aman, Ibu Rizky, terkait dengan penggunaan pakan instan atau campuran untuk hewan ternak? Oke, baik. Jadi terkait pakan instan atau campuran itu harus dilihat dulu bentuknya apa. Kalau
di ternak sapi atau domba, kita harus tahu beda dengan kita memberi pakan untuk unggas ya. Jadi kalau sapi, domba, kambing itu syaratnya harus ada konsentrat dan harus ada hijauan. Nah, kalau yang dimaksud dengan pakan instan ini adalah disebutnya konsentrat. Konsentrat itu biasanya bahannya adalah biji-bijian saja. Nah, itu kalau untuk ternak sapi atau domba itu masih sangat tidak boleh ya. Karena kenapa? Karena kalau unggas itu kita tahu ya, kalau unggas kita tidak dikasih pakan rumput ya. Kenapa? Karena kalau unggas itu sistem pencernaannya dia monogastrik. Jadi sama seperti manusia ya. Dia hanya punya satu lambung. Nah, tapi kalau sapi, domba, kerbau gitu ya, dia sistem pencernaannya adalah poligastrik. Jadi dia organnya lambung, tapi di lambung itu dia ada 4 kompartemen. Nah, 4 kompartemen ini sistemnya adalah yang namanya sistem fermentatif dan menggunakan mikroba dalam memproses pakannya. Nah, mikroba ini salah satunya ada namanya bakteri selulolitik. Nah, bakteri selulolitik ini perlu pakan-pakan sumber selulosa. Nah, selulosa ini awalnya adalah dari bahan-bahan hijauan atau rumput. Nah, kalau unggas kenapa nggak bisa? Karena unggas di lambungnya sistemnya enzimatis. Dan di sistem enzimatis lambungnya unggas itu dia tidak punya enzim selulase atau pakan sumber selulosa yang dapat dicerna di lambung unggas gitu. Nah, terkait pakan instan, syaratnya tadi kalau misalkan pakan instannya itu bentuknya pakan komplit, jadi kalau di kita ada istilahnya pakan komplit. Pakan komplit itu ada konsentrat, ada rumput, dicampur jadi satu, itu disebutnya pakan komplit. Nah, kalau pakan instannya mengandung rumput dan konsentrat dengan catatan kandungan komposisi nutriennya sama dengan kebutuhan ternak, itu bisa atau boleh diberikan. Nah, tapi kalau misalkan pakan instan yang disebut hanya konsentrat saja gitu ya, itu tidak bisa gitu. Apalagi misalkan kebutuhan nutriennya belum terpenuhi. Terlebih gitu ya, kalau misalkan rumput itu tidak diberikan kepada ternak gitu ya, mikroba yang ada di lambung ternak itu tidak bisa hidup. Karena apa? Karena kan gak ada makanan yang bisa dia cerna, khususnya mungkin selulosa ya gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika mikroba di dalam lambung ternak sapi ini mati? Apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya indikasi atau gejala pertama itu akan ada peradangan di lambung karena tidak terjadi gerakan peristaltik. Jadi kalau secara alami lambung kita itu ada gerakannya. Dia akan bergerak memang secara alami sudah terbentuk. Nah, ketika mikrobanya tidak ada mencerna pakan, itu tidak akan ada gerakan peristaltik tersebut sehingga nanti akan peradangan, kemudian akan keras lambungnya hingga yang fatal adalah akan terjadi kematian pada ternak tersebut gitu. Jadi pakan instannya kita perlu tahu dulu bentuknya apa. Kemudian kalau pakan campuran atau pakan tambahan, kita ada 2 istilah Mbak Rofi. Jadi pakan tambahan itu ada bentuknya aditif, ada suplemen. Nah, aditif sama suplemen ini ada syaratnya. Dia tidak boleh diberikan lebih dari 1% biasanya. Nah, aditif itu adalah pakan tambahan di luar 100% kita pemberian ke ternak gitu ya. Jadi bisa bentuknya mineral ya, atau misalkan vitamin. Nah, kalau misalkan suplemen itu non nutritif, jadi bentuknya probiotik, yang itu bisa diberikan kepada ternak. Tapi syaratnya itu harus tidak boleh lebih dari 1% biasanya. Dia biasanya bentuknya ya 0,5% gitu atau 0,7% gitu ya, untuk sebagai bentuk booster atau peningkatan atau percepatan proses pertumbuhan ternak seperti itu. Baik, harus dilihat terlebih dahulu ya nutrisinya ya. Nutrisinya di pakan instan itu seperti apa. Betul. Jadi jangan asal juga untuk memberikan makan instan Sobat Kay. Dan apa dampaknya jika hewan ternak ini diberi pakan yang asal-asalan? Oke. Apa dampaknya? Mungkin kata asal-asalan ini juga maksudnya tidak sesuai kebutuhan ya. Nah, itu tentu akan sangat berdampak ya. Pertama ke performa ternak. Biasanya kalau case gitu ya di lapangan itu cukup banyak juga begitu ya, beberapa peternak yang mungkin karena keterbatasan bahan baku lokal ya, akhirnya mau tidak mau memberikan yang ada
yang seadanya gitu ya dalam tanda kutip. Nah, itu biasanya terjadi penurunan performa ternak. Nah, kalau misalkan di sapi potong atau di domba kambing gitu ya, kita ada istilahnya pertambahan bobot badan harian gitu ya. Nah, kalau misalkan pakannya tidak sesuai atau asal-asalan, itu bisa jadi pertambahan bobot badannya itu menurun atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Misalkan kalau domba itu setidaknya pertambahan bobot badan hariannya 100 atau 200 gram gitu ya per hari gitu ya, per ekor. Nah, kalau misalkan tidak sesuai kebutuhan, itu bisa saja di bawahnya. Itu bisa jadi juga salah satu indikator peternak dalam mengevaluasi sudah sesuai atau belum sih pakan yang kita berikan. Nah, salah satu indikator ketidaksesuaian pakan yang diberikan bisa dilihat dari pertambahan bobot badan tersebut. Kemudian tadi dilihat dari performa ya. Kalau dilihat dari tingkat kesehatan, itu bisa juga menimbulkan potensi-potensi penyakit yang muncul. Karena apa? Karena sistem imun tubuh yang dibentuk itu akhirnya tidak optimal. Karena kenapa? Karena kebutuhan nutrisinya kan tidak terpenuhi gitu. Jadi itu beberapa dampak ketika kita memberikan pakan yang asal-asalan untuk ternak yang kita pelihara, seperti itu. Oke, tentunya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hewan ternak kamu ya Sobat Ki. Nutrisi harus dijaga, kemudian juga pemberian vitamin dan lain sebagainya, karena itu sangat diperlukan. Jangan asal-asalan, karena itu juga berpengaruh pada bobot, kemudian juga performa dari hewan ternak kamu. Dan kita geser ke segmen mitos dan fakta nih. Ibu Rizky, ada banyak sekali ya mitos dan fakta yang juga di masyarakat ini terkait dengan pakan ternak. Nah, yang pertama, ada anggapan semakin banyak makan, hewan pasti semakin sehat. Ini benar atau tidak nih Ibu Rizky? Benar atau enggak ya? Itu adalah mitos ya. Nah, karena tidak semua misalkan ternak makannya banyak terus dia akan semakin bagus gitu ya performanya. Mungkin kalau semakin berat bisa jadi ya, tapi ternak berat atau ternak gemuk itu belum bisa mengindikasikan bahwa ternak tersebut sehat gitu. Kembali lagi tergantung dari kualitas pakannya. Ya, beberapa case itu karena misalkan terlalu banyak nih biji-bijian yang dikasihkan, sementara pakan biji-bijian itu juga tinggi lemak. Nah, ketika pakan yang terlalu berlebih kondisi atau kadar lemaknya, itu akan menghasilkan tentu penyerapan nutrisi lemak di dalam tubuh ternak juga meningkat. Nah, kalau misalkan Mbak Rofi belanja ya di pasar, kita lihat misalkan di daging daging potong gitu ya. Kalau sering lihat di dagingnya itu ada yang nempel kuning-kuning gitu ya, itu adalah lemak. Nah, jadi bisa jadi gitu ya, kalau misalkan pakan yang dikasihkan terlalu tinggi lemak gitu ya, itu malah justru kurang baik. Karena apa? Kita kan jadi konsumsi dagingnya lebih rendah kan. Nah, gitu. Termasuk ketika kita memilih ternak gitu ya, ternak yang gemuk itu belum tentu dia kualitas dagingnya bagus. Jadi harus dilihat dulu. Makanya tadi salah satu indikasinya adalah ternak yang bagus itu dia harus simetris, atau harus tegak, atau proporsinya itu sesuai. Kalau kita lihat ada yang masih bergelambir gitu ya, terlihat ada gumpalan lemak gitu ya, itu justru akan menurunkan harga. Jadi dia bisa jadi beratnya bukan karena berat daging, tapi berat lemak gitu. Jadi tadi kalau disampaikan, benar gak sih kalau pakannya banyak dia akan kualitasnya bagus? Itu belum tentu. Jadi mitos. Tidak bisa kita ngasih yang banyak aja gitu, tentu. Karena bisa jadi itu terkonversi menjadi lemak. Nah, catatan lainnya adalah bahwa ada namanya laju pencernaan pakan. Nah, laju pencernaan pakan itu menentukan juga. Jadi karakter pakan itu menentukan dari laju pencernaannya. Nah, kalau biji-bijian tuh Mbak Rofi, itu dia lebih cepat dicerna. Itu kalau rumput itu lebih lama dicernanya. Nah, makanya kenapa kita harus buat formulasi itu untuk menyeimbangkan, jangan terlalu cepat didegradasi gitu ya, jangan juga terlalu lama gitu. Kalau terlalu cepat, kalau terlalu banyak konsentrat atau biji-bijian, nah terlalu cepat kan laju pencernaannya. Nah, ketika sumber energi terlalu cepat dicerna, dia akan terkonversi salah satunya menjadi lemak gitu. Makanya belum tentu tadi kalau misalnya pakannya banyak, ternaknya menjadi bagus gitu. Berarti mitos ya.
Yang kedua, benarkah pemberian vitamin atau suplemen berlebihan ini bisa mempercepat penggemukan hewan? Oke, benar atau salah suplemen berlebih itu bisa mempercepat pertumbuhan hewan? Ini kita perlu lihat dulu ya sudut pandangnya. Itu mungkin saya lebih ke mitos ya, karena memang belum tentu juga. Dilihat dulu dari suplemennya itu bentuknya apa, karena ada yang dia tujuannya itu untuk menjaga kesehatan ternak, ada juga yang memang untuk percepatan. Tapi perlu dicatat, memang ada dulu itu ya pernah ada yang namanya, mungkin Mbak Rofi sempat mendengar isu antibiotik dikasihkan ke ternak untuk percepatan. Betul. Gitu. Nah itu kan langsung turun undang-undangnya bahwa tidak boleh. Kenapa? Karena antibiotik itu boleh dikasihkan ke ternak dengan tujuan pengobatan gitu, karena ada antibodi yang harus dipertahankan untuk melawan bakteri jahat ya istilahnya gitu. Tapi kalau antibiotik dengan tujuan mempercepat itu nggak boleh. Kenapa? Kita tahu antibiotik itu adalah senyawa anorganik yang dimana dia akan menghasilkan yang namanya residu. Residu itu jadi bahan anorganik yang tidak bisa diserap oleh tubuh, tetapi dia akan mengendap di tubuh. Nah, apa dampaknya dalam jangka waktu yang lama? Kalau mungkin kita dengar itu ya, beberapa dokter menyampaikan gitu, residu itu bisa menyebabkan salah satunya kanker gitu. Oke. Nah, kalau suplemennya terkait antibiotik itu tidak boleh gitu. Tapi kalau dia suplemennya misalkan vitamin, mineral atau probiotik, itu bisa namanya meningkatkan performa ya. Mempercepat itu dalam arti dia bisa menjadi booster untuk proses pencernaannya biar lebih lancar. Tapi kalau yang dimaksud misalkan mempercepat itu dikasih pakan terus harapannya 2 bulan jadi panen, itu tidak bisa gitu. Jadi mitos sih, berarti mitos saya memilihnya. Mitos. Nah, Betul. ini harus diperhatikan lagi ya Sobat Ki. Ternyata banyak sekali ya yang berseliweran informasi-informasi atau isu-isu di masyarakat ternyata mitos. Dan saat lagi kita juga akan mengetahui nih apa aja tips-tips untuk memilih hewan kurban sehat. Tentunya nanti akan dibahas oleh Ibu Rizky. Tetapi sebelumnya ada satu single dari Peter Pan. Ada Apa Denganmu? Satu single dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu, dan tentunya masih di Radio Talk malam hari ini. Dan yang spesial di malam hari ini kita membahas terkait dengan pakan-pakan yang dibutuhkan untuk hewan ternak, apalagi menjelang Idul Adha. Dan yang terakhir tentunya kalau boleh memberikan tips dari Ibu Rizky terkait dengan tips singkat ya memilih hewan kurban yang sehat ini apa saja Ibu? Ya, baik, tips memilih hewan kurban yang sehat tentu kalau misalkan kita kan hanya bisa menilai langsung di waktu yang sama ya, maksudnya di waktu itu juga. Jadi tentu yang pertama di proporsi ya, harus pilih ternak yang proporsional. Proporsional itu jadi tidak ada gelambir ya. Kalau untuk jenis ternak yang tidak ada gelambirnya itu biasanya kalau yang gemuk itu akan terlihat dia konformasinya lebih dari batas proporsionalnya. Kemudian tentu lincah ya. Kemudian matanya bersinar. Dan biasanya ada beberapa mungkin tapi jarang sih, memang lebih ke yang bulunya mengkilap, itu bisa juga jadi salah satu indikasi. Tapi yang lebih pasti poin pertama adalah proporsional, lincah, dan matanya bersinar, seperti itu. Proporsional, lincah, dan matanya bersinar. Ya. Itu yang paling singkat ya Sobat Ki untuk bisa dilihat kalau mau membeli hewan ternak, apalagi yang awam masih belum tahu hewan-hewan ternak seperti apa, jadi bisa melihat aspek-aspek tersebut. Dan ternyata Sobat Ki udah di penghujung kebersamaan kita, dan penjelasan dari Bu Rizky ini sangat bermanfaat karena banyak sekali yang mungkin masih belum paham terkait dengan pemilihan dari jenis-jenis pakan ternak yang baik untuk hewan ternaknya. Dan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan yang sangat detail terkait dengan penjelasan pakan ternak untuk hewan kurban. Terima kasih banyak Ibu Rizky. Terima kasih Mbak Rofi, semoga bermanfaat
untuk seluruh teman-teman Ki Radio. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Rizky Amalia Nur Fitriani sekaligus dari Kaprodi Fakultas Peternakan Politeknik Negeri Jember yang sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk berbincang bersama Raffiana di Ki Radio Talk. Dan tentunya ini sekaligus menjadi penutup ya Sobat Ki di Ki Radio Talk malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung di 102,9 Ki Radio. Selamat malam Sobat Ki.